Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab 1, yaitu hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Nah, hadis, apa itu hadis? Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat beliau. Ya. Nah, hadis qauliyah, pembagian hadis itu ada hadis qauliyah. Apa itu hadis qauliyah? Hadis qauliyah itu hadis berisi perkataan-perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, hadis qauliyah ini memiliki dua ciri. Yang pertama, qala Rasulullah, ada kata qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Yang kedua, ini dari sahabat, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Nah, kalau sahabat mendengar, berarti pada saat itu Rasulullah sedang bersabda atau berkata, ya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat contoh hadis qauliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah bersabda berarti hadis qauliyah. Kita lihat contoh yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nah, ini juga merupakan hadis qauliyah. Kemudian contoh yang ketiga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, berarti sami'tu di sini merupakan ciri hadis qauliyah. Itu ya, hadis qauliyah. Sekarang kita fi'liyah. Nah, hadis fi'liyah ini berarti hadis yang berbentuk pernyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, fi'liyah ini ya berupa hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh para sahabat. Ciri-ciri hadis fi'liyah ini juga ada dua. Yang pertama, kana Rasulullah, ada kata-kata kana Rasulullah. Kemudian ra'aitu Rasulullah, sahabat mengatakan aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Nah, itu berarti Rasulullah sedang berbuat dan termasuk hadis fi'liyah. Langsung saja kita lihat contohnya, ya. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah. Nah, di sini ada kana Rasulullah, berarti di sini menunjukkan contoh hadis fi'liyah. Kemudian anna Hafsah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ma ra'aitu. Ada ra'aitu, ya, ra'aitu. Nah, ini juga merupakan ciri hadis fi'liyah. Ya. Aku tidak pernah melihat. Ma ra'aitu. Nah, kemudian takririyah. Hadis takririyah adalah yang berupa ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Nabi atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi hanya mendiamkan saja. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan. Di antaranya ada hidangan daging dab, sejenis biawak yang dab itu hanya memakan rumput-rumput dan ya, rumput kering dan lain-lain. Nah, dia tidak memakan bangkai. Kemudian beliau tidak memakannya. Nah, Rasulullah kemudian ditawari itu, Rasulullah tidak mau memakannya. Sehingga Khalid bin Walid juga nggak berani makan pertamanya. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, apakah biawak ini haram? Nabi menjawab tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di daerah kaumku. Nah, Rasulullah tidak terbiasa makan daging dari dab ini. Makanlah karena itu halal. Khalid berkata, segera aku memotongnya dan memakannya. Sedangkan Rasulullah menyaksikanku. Nah, di sini Rasulullah tidak ikut memakannya dan hanya membiarkan para sahabat saat itu memakan daging dab. Ya, nah ini persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda semuanya, sekarang kita akan ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4, ya, mengukuhkan hukum, ya, takkid, merinci,
ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang masih umum, ditafsir nanti ya. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat. Nah, sini kita lihat yang pertama menguatkan atau takkid. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Intinya Al-Quran sudah menetapkan suatu hukum, kemudian hadis juga mengatakan hal yang sama. Jadi menguatkan fungsinya. Seperti di sini. Siapa yang diantara kamu melihat bulan, faman syahida minkum syahra falyasum, maka hendaklah berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yah. Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan. Nah, di sini perintahnya sama. Jadi dalam hal ini hadis hanya berfungsi untuk menguatkan saja. Seperti misalnya perintah tentang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian diikuti dengan hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Perintahnya sama-sama bertakwa. Nah, dalam hal ini hadis hanya berfungsi sebagai penguat saja. Kemudian menjelaskan tafsir. Nah, menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mujmal, ya, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau umum. Nah, di sini memberikan persyaratan atau batasan Al-Qur'an yang bersifat mutlak. Nah, di sini menjelaskan ya atau menafsirkan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Contoh misalnya ayat yang masih mujmal itu wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana tartib salat. Dimulainya seperti apa, kemudian di akhirnya seperti apa. Tidak dijelaskan. Nah, disinilah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis di sini menjelaskan tentang tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Langsung Rasul mempraktekkan bagaimana tata cara sholat. Sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana aku sholat. Nah, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di sini bahwa fungsi hadis adalah merincikan, menjelaskan dari keumuman ayat. Ya, contohnya tadi tentang perintah sholat. Kan nggak jelas nih. Wah, sholatnya gimana? Apakah berdiri, apakah duduk, dan sebagainya. Ya, tangannya seperti apa, bacanya seperti apa. Nah, itu semua dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ya, membatasi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Kalau tadi merinci, sekarang membatasi. Ya, contoh misalnya ayat di atas ditakyid oleh hadis. Ini ayat di atas ini bercerita tentang potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Nah, ayat di atas ini kemudian dibatasi. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisariqin faqat ayadahu min fasal ya. Kemudian Rasulullah didatangi seorang dengan membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Dan pada saat ini pada ayat Al-Quran tidak jelas ya dipotong tangannya itu mana, karena tangannya kan banyak, panjang nih, dari jari sampai siku terus ke atas nih kan masih tangan. Kemudian ini dijelaskan, dibatasi ya, dibatasi bahwa yang dimaksud dipotong tangan itu hanya sampai pergelangan tangan saja, enggak semua tangannya, hanya sampai pergelangan tangan saja. Oke, kita contoh yang kedua supaya lebih paham ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Di sini dikatakan hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, ya. Nah, di sini tidak disebutkan orang beriman yang seperti apa. Apakah orang beriman laki-laki, perempuan, anak-anak, orang sakit?
tidak dijelaskan. Semua orang yang beriman wajib melaksanakan sholat Jumat. Loh Pak, terus kenapa sekarang kok ada wanita yang boleh sholat zuhur tidak sholat Jumat? Nah, inilah keumuman ayat ini dibatasi atau dikhususkan oleh hadis ini. Ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba. Jadi sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim, ya, kecuali 4 golongan. Abdun mamluk, hamba sahaya, atau seorang perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit. Keempat golongan ini boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Kalau melaksanakan sholat Jumat boleh nggak? Ya boleh, ya boleh melaksanakan sholat Jumat boleh. Wanita boleh melaksanakan sholat Jumat boleh, ya. Anak-anak boleh. Tapi untuk melaksanakan sholat Jumat bagi keempat golongan ini jatuhnya tidak wajib. Mereka bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Bagaimana coba orang sakit harus melaksanakan sholat Jumat, ya? Nah, itu kan terlalu berat. Nah, sehingga Rasulullah membatasi keumuman ayat yang di atas ini. Dibatasi, jadi 4 golongan inilah yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi harus sholat zuhur. Jangan sholat zuhur pun enggak, ya, itu enggak boleh. Nah, kemudian yang terakhir menetapkan hukum atau bayan tasdik. Nah, di sini, ya, yang dimaksud dengan bayan tasdik adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya hukum memakan hewan buas yang bertaring. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Kemudian hadis melalui Rasulullah SAW melarang untuk makan setiap hewan buas yang bertaring, ya. Naha an akli kulli dinabin minas siba. Jadi di sini fungsinya hadis menjadi penetap hukum karena hukumnya belum ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yaitu ya Anda semuanya sebagai penguat, ya, sebagai penjelas, sebagai pembatas, dan sebagai menetapkan hukum yang ada yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Anda semuanya, terakhir kita ke rangkuman. Di rangkuman ini silakan kalian baca, ya. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian hadis atau sunnah adalah setiap yang diriwayatkan oleh kepada Rasulullah, itu perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan sebagainya. Fungsi Al-Quran itu bagi manusia sesuai dengan nama-nama dari Al-Quran itu sendiri, sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil, ya, sebagai zikr, peringatan, ya, sebagai syifa, obat, ya, dan banyak sekali. Kemudian fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, apa tadi? Menguatkan, ya, menguraikan atau menjelaskan, kemudian membatasi dan menetapkan hukum yang baru. Kemudian Al-Quran adalah sumber hukum pertama, diikuti dengan oleh hadis, yang kedua kemudian ijma' dan qiyas. Baik anak-anak semuanya, itulah materi kita tentang hadis, ya, pembagian hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.